Kali ini saya akan menceritakan kisah yang berjudul Nabi Sulaiman, Burung Hudhud, dan juga Ratu Balqis. Di suatu hari, Nabi Sulaiman mengumpulkan para pasukannya di taman depan istana. Tapi ada satu hewan yang telat di situ. Dia adalah burung hudhud. Lalu Nabi Muhammad bertanya kepada temannya, "Apakah ada di sini kalian melihat burung hudhud?" Kata temannya, "Tidak, aku tidak melihatnya. Aku tidak tahu dia di mana. Dari tadi pagi aku tidak menemukannya." Kata Nabi Sulaiman seperti ini, "Biasanya tidak pernah hudhud pergi tanpa memberitahuku," kata Nabi Sulaiman. Lalu burung itu berkata, "Iya, itu benar," kata kawannya si hudhud. Lalu Nabi Sulaiman berkata, "Jika dia tidak membawa pesan yang penting ketika dia datang, maka dia akan aku sembelih." Tiba-tiba terdengar kepakan sayap. "Maaf ya Baginda, hamba telat. Tadi hamba membawa kabar yang penting." "Apakah kabar itu, wahai burung hudhud?" Burung hudhud pun menjawab, "Hamba tadi baru dari sebuah negeri. Negeri itu bernama Negeri Sabang. Negerinya sangat subur dan makmur. Seorang ratu bernama Ratu Balqis memerintah negeri itu. Tapi sayangnya mereka menyembah matahari setiap harinya." "Apakah benar yang kamu bilang itu, hudhud?" "Iya Nabi Sulaiman, gak mungkin aku bohong kepadamu," kata burung hudhud seperti itu. Lalu Nabi Sulaiman berkata, "Baiklah, akan kubuatkan surat untuk Ratu Balqis. Kamu tunggu sebentar ya." Baik ya, Rabi," katanya seperti itu. Nabi Sulaiman pun membuat surat dengan cepat. Dia memberikannya kepada burung hudhud. "Ini hudhud, berikan surat ini, oke?" kata Nabi Sulaiman. Setelah itu hudhud menjatuhkannya di negeri Sabang. "Prajurit, apa itu? Tolong ambilkan surat itu," kata Ratu Balqis. Isi surat ini adalah dari Sulaiman. Katanya, "Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang, janganlah engkau berlaku sombong terhadapku dan datanglah kepadaku sebagai orang-orang yang berserah diri." An-Naml ayat 30-31. Ratu Balqis tidak ingin mengikuti ajarannya, tapi dia tidak mau ada permusuhan di antara dua negeri ini. Jadi dia mengirimkan pasukannya untuk memberikan suatu hadiah ke negeri Sabang, ke negeri Nabi Sulaiman. Lalu Ratu Balqis pun memberikan itu kepada Nabi Sulaiman. "Wahai Raja Sulaiman, aku adalah prajurit dari negeri Sabang. Aku diutus Ratu Sabang, yaitu Ratu Balqis, untuk memberikan surat ini kepadamu," katanya. Nabi Sulaiman pun membaca. Isinya adalah, "Maaf, aku tidak mau mengikuti ajaranmu, tapi aku tidak mau ada permusuhan. Terimalah hadiah ini dariku," katanya begitu. Lalu katanya begitu dalam surat itu. Lalu para prajuritnya memberikan satu peti harta karun yang isinya begitu banyak emas, berlian, dan permata. Tapi Nabi Sulaiman tidak mau. Dia bilang, "Aku hanya mau Ratu Balqis memeluk Allah, bukan memberikan hadiah," katanya begitu. Lalu Ratu Balqis pun menuju ke negeri Sulaiman.
kata seorang prajurit Nabi Sulaiman. Lalu Nabi Sulaiman bertanya, "Ayo buktikan," katanya seperti ini. Lalu dia pun membuktikannya. Dalam hitungan ketiga, kalian tutup mata kalian. 1, 2, 3. Datanglah singgasananya. Di perjalanan, Ratu Balkis sangat lelah. Akhirnya dia sampai juga di negeri itu. Setelah itu, Ratu Balkis berkata kepada Nabi Sulaiman, "Oh, jadi ini negaramu," kata Ratu Balkis. "Iya, ini adalah negaraku," kata Nabi Sulaiman. "Ayo ikuti aku mengelilingi istana ini." Terus Nabi Sulaiman mengajaknya ke sebuah kolam ikan yang besar. Dia tidak tahu bahwa di atas kolam ikan itu ada kaca yang transparan dan tidak terlihat. Saat Nabi Sulaiman ingin menyeberanginya, Ratu Bilqis pun berkata, "Jangan, nanti celanamu basah," katanya begitu. Tapi Nabi Sulaiman berjalan dengan kayak tidak ada masalah gitu. Terus Ratu Bilqis berkata, "Apa kamu mempunyai kemampuan?" "Tidak, kamu cobalah jalan sendiri, pasti kamu bisa." "Oh iya, tapi di bawah sini ada ikan." "Iya, ini adalah kaca transparan yang tidak bisa dilihat." Lalu mereka sampai di sebuah singgasana. "Apa kamu mengenal singgasana ini?" "Lah, itu kok singgasanamu ada di sini? Siapa yang memindahkannya? Aku ke sini dalam waktu yang cukup lama, tapi tiba-tiba singgasanaku ada di sini. Padahal singgasana itu begitu berat." Lalu Ratu Balkis pun berkata, "Ya, sekarang aku percaya dengan Tuhanmu dan aku terpesona. Aku akan memeluk agamamu," katanya seperti itu. Baik, sekian cerita saya hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.